Halo Halo sobat sobat podcast podcast Poltekkes PTS Kemenkes Riau. Kementeriau. Nah, balik lagi nih sama aku Amira Mazaya, mahasiswa gizi sebagai host pada podcast kali ini. Nah, jadi kali ini Mira bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama mahasiswa berprestasi. Nah, kali ini temanya yaitu bertumbuh lewat lembaran, kisah duta baca Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, dari temanya aja udah kelihatan banget kan kalau temanya daging banget gitu. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo Oke. Halo, Bang. oke baik Mira, terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rudi Hermawan. Aku dari jurusan mahasiswa gizi kelas 2B. Sekarang sudah semester 3 ya Mir ya, nggak Ya, terasa. Nah kemarin itu abang terpilih menjadi salah satu duta baca nih Mir. duta baca Duta ya baca. Bang. Mungkin boleh ditunjukin dulu nih Bang Ya duta ini bacanya. duta baca. Nah, Nah kemarin itu duta baca diseleksi oleh pihak perpustakaan nih Mir. Nah, sebenarnya abang nggak sendiri sebagai duta baca. Masih ada ya rekan abang namanya Kak Safna nih, Mir. Kak Safna. Nah, Kak Safna, beliau dari jurusan kebidanan. Iya, Kebidanan. betul. Kalau Abang dari jurusan gizi. Iya, betul. Dari jurusan gizi. Berarti itu dipilihnya gimana tuh Bang sampai proses bisa jadi duta bacanya? Oh, kalau untuk proses itu kemarin itu Mir melalui tahap seleksi nih, Mir. Mm-mm. Dari tahap seleksi itu, nah Abang dipilih nih, ada rekan-rekan juga dari perawat, dari gizi, dari bidan, Mm-mm. terpilih 10 orang. Nah, Ya. dari 10 orang itulah kita melakukan wawancara di di perpustakaan. Dan terpilihlah Mm-mm. Abang dan Kak Safna sebagai duta bacanya. Oh, Seperti keren itu. Iya. banget. Berarti memang ada seleksinya terus diadakan sama perpustakaan kita berarti ya Bang? Iya, betul, betul. Oke, berarti ada tadi wawancara juga sampai Mm-mm. kepilih gitu ya Bang. Nah kalau boleh tahu nih, dari Duta Baca ini gimana sih programnya yang mungkin sudah terlaksana atau yang mau dijalankan ke depannya gitu? Oh, untuk program ya. Mhm, Untuk program duta baca mungkin bakalan kita laksanakan nih di tahun 2026 nih Mir, insya Allah. mhm, Itu nanti programnya kita buat seperti komunitas baca di komunitas baca, lingkungan sivitas kita, mhm. untuk mahasiswa-mahasiswa kita juga nanti bakalan dibagi kok untuk link pendaftarannya. Seperti itu Oke, Mira. berarti kalau misalnya ntar dibuka nih, ini yang boleh ikut siapa aja gitu? Boleh siapa aja mahasiswa kita Mhm. boleh ikut. Nggak ada batasan mungkin yang kayak cuma boleh yang maba aja atau gimana gitu? Eh, itu tergantung sih Mira, boleh ya Oh, mahasiswa kan, tapi kan kalau tingkat 3 nih kadang agak sibuk ya. Nah, itu ya. tergantung dari mereka Udah aja mulai nanti ini Mira. kan udah mulai Iya PBL, betul. magang. Oke. Nah, ini kan Abang terpilih nih jadi duta baca gitu kan. Nah, bagi Abang sendiri Abang sebagai duta baca tuh gimana sih perasaannya atau ini jadi apa gitu dari Abang sendiri? Menjadi salah satu duta baca itu menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi abang, Mm-mm. karena abang sebagai role model Mm-mm. yang bisa nanti mengajak mereka untuk mau membaca, Mm-mm. membudidayakan literasi di kampus itu sangat penting. Mm-mm. Karena membaca itu sendiri membuat kita itu lebih lebih bisa berpikir kritis. Ya. Nah, seperti itu sih Mira. Nah, jadi Oke. dari Mm-mm. duta baca juga abang banyak belajar dari buku-buku dan dari pelajaran hidup yang abang pelajari seperti itu. Oke, berarti keren banget nih Abang bisa kepilih jadi duta baca dan kalau Abang jadi duta baca berarti kan ini Abang suka baca dong pastinya nih. Ini mau langsung mungkin mau bahas bacaan-bacaan Abang dulu atau mungkin mau Mira bahas Abang lebih dalam dulu nih? Mungkin langsung ke bacaan aja dulu sih Mira ya. Kebacaan dulu ya. Oke, nah Abang kira-kira nih kan duta baca berarti Abang suka baca. Nah, Abang tuh kira-kira suka bacanya mulai dari kapan sih atau mungkin baru-baru ini kah atau dari kecil gitu? Oke baik Mir. Sebenarnya abang suka baca itu baru-baru ini sih, Mm-mm. baru 2 tahun kebelakangan ini. Itu waktu itu kenapa ya? Dulu nggak suka baca, memang Mm-mm. waktu itu merasa bahwa membaca itu bawaannya ngantuk, Oh, membosankan. membosankan, Tapi dari pernah buku yang abang pelajari, kayak abang baca buku novel mhm. dan baca buku, ada buku pertama kali abang baca Seni Merayu Tuhan karya Oh, Habib Jafar, iya iya kalau iya. tidak salah. Itu dari situlah abang mulai suka buku dan menemukan buku yang memang abang sukai Suka. seperti itu. Oke, berarti dari awal bacaan Abang nih udah lumayan berat juga langsung ya Bang Iya berarti? betul.
Kirain kayak mungkin mau novel-novel fiksi dulu atau gimana Mungkin, gitu. nggak cocok ya, Mhm. kayak novel-novel gitu lebih suka yang lebih, gayanya lebih pemikir seperti itu sih. Oke oke. Nah, ini kan Abang udah mulai baca buku sekitaran 2 tahun terakhir ini nih. Kira-kira nih dari buku-buku yang Abang baca, ada nggak sih buku yang bikin life changing Abang atau kayak bikin Abang jadi punya pemikiran baru atau prinsip baru gitu? Wah, ada nih Mer, Apa tuh, Bang? ini bukunya. Wih, tunjukin dulu dong. Ya ini bukunya. Itu, Mhm. Filosofi Teras karya Henry Monapiring. Mhm. Nah, buku ini nih Mir, salah satu yang berbasis filsafat, Filsafat. filsafat Mhm. dengan aliran Stoa. Nah, jadi orang yang dengan aliran Stoa ini mereka itu nggak overthinking, Mira. Mereka Oh, nggak keren overthinking, keren keren. mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Dan di buku ini juga ada satu ungkapan yang memang betul-betul abang suka nih, Mir. Apa tuh, Bang? Ada dalam bahasa Inggris dia mengatakan seperti ini, up to us and Mhm. not up to us. Apa yang bergantung padamu dan apa yang nggak bergantung nih padamu. Oh. Nah, contohnya seperti ini, Mira. Terkadang dalam hidup kita ini, kita itu apa namanya ya? Kita itu kadang bergantung sama ada yang di dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Iya, Nah, benar-benar. misalnya kalau di luar kendali kita itu seperti persepsi orang lain, opini Iya. orang lain, Mhm. tindakan orang lain itu memang nggak bisa kita kontrol sama sekali, nggak bisa kita kendalikan. Mhm. Tapi ada nih Mir, yang bisa kita kendalikan, yang nggak Mhm. bisa buat kita stres. Itu ya seperti opini kita, Mhm. tujuan kita, dan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita lagi. Seperti itu sih Mira yang buat aku Oke. suka. Nah, berarti Oke. dari bukunya nih, Abang dapat pelajaran kalau kayak, pemikiran tuh pemikiran orang tuh nggak bisa kita tahan atau kita jaga gitu ya, Nggak bisa kita kendalikan sih jatuhnya, kendalikan, iya. Jadi benar-benar itu yang ngubah hidup Abang banget gitu ya? Iya betul, karena Abang pernah bangkit dari masa stres, masa Mmm. yang tertekan. Abang kuliah sambil bekerja nih, Mir. Oh, Heeh, sambil jadi kerja, tahulah mhm sendiri mhm. kan tekanan kerja gimana, Iya, ditambah tekanan kuliah gimana, dan antara hubungan manusia gimana. Jadi mungkin lewat buku juga Abang banyak belajar, Abang bisa mengendalikan, emosi Abang sendiri, bisa mengendalikan persepsi dari orang lain, seperti itu, Mira. oke. Keren banget sih buku Abang yang bener-bener ini. Mira pun Mhm. kayaknya pengen baca juga nih habis Boleh ini boleh, jadinya. silakan coba aja nanti. Iya, entar minjem Heeh. deh kalau Oh enggak. boleh silahkan. Oke. Nah, tadi Abang juga ada nyinggung soal Abang kuliah sambil kerja. Nah, gimana tuh, Bang? Mungkin boleh diceritain gimananya kuliah sambil kerja gitu? Manajemen waktunya atau bagaimana? Mungkin kerjanya apa dulu, Oh, manajemennya juga boleh. eee, sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya, Mir, ya. Mhm. Eee, Abang masuk kuliah masuk kuliah itu sekitar umur 25 tahun nih, Mir. 25 tahun, Iya Bang. betul, heeh, Wah, 25 tahun mhm dan mhm. ada gap year tuh selama 5 tahun ke belakang. 5 Nah, jadi tahun, dari mhm situ mhm. Abang, bekerja di salah satu klinik hewan Pekanbaru, yang ada di Mhm. Pekanbaru. Nah, dari situ Abang bekerja dan terbukalah hati kemarin itu, pengen Mhm. kuliah lagi. Nah, Oh, jadi iya iya. dari situ, kenapa pengen kuliah lagi, ya memang penting ya untuk kita untuk kuliah lagi dan untuk Mhm. pola pikir kita lagi. Seperti itu Iya. sih, Mira. Untuk berkembang lagi Berkembang gitu lagi. ya. Jadi apa yang bikin Abang kayak ini kan berarti Abang udah kerja nih di klinik hewan terus kayak, "Ah, kuliah ah," terus ngambil gizi dan di Poltekkes Riau? Eh, ceritanya agak panjang ya, Mir, ya. Ya nggak apa-apa, kita cerita emang di sini. Ya mungkin waktunya nggak cukup ya untuk Oke, boleh bercerita boleh. sepanjang itu. Tapi Mhm. mungkin, Abang coba ringkas saja ya. Mhm mhm. Eee, Kenapa memutuskan untuk kuliah lagi? Karena waktu itu mikir, Mir, Mhm. usia waktu itu udah 25 tahun, nggak mungkin Abang stuck di sini-sini aja. Iya iya. Aku pengen berkembang dong, aku pengen jadi seseorang, membanggakan kedua orang tua, Mhm. ya nggak apa-apa, umur itu nggak ada batasnya, Iya. belajar tuh sampai mati kok. Bener bener. Nah, seperti itu. Mhm. Mungkin itu aja sih, Mira. Jadi itu yang membuat Abang tergerak kayak, "Oke, aku harus kuliah nih," Iya, gitu. betul. Jadi Dan, dorongannya dari situ. tujuannya emang gizi atau gimana nih? Kalau tujuan sebenarnya, awalnya waktu ikut si Mama, Abang nih kemarin ikut si Mama. Oh, jalur si Jadi iya mama, jalur si Mama, mhm. ada kemarin itu 2 jurusan yang dipilih. Mhm Yang pertama mhm. jurusan perawat yang Mhm. memang diinginkan sekali Oh, dan yang iya. kedua itu jurusan gizi.
Nah, Oh, mungkin heeh. nggak rezekinya ya di perawat, Nggak jalannya kali ya, nggak Bang? jalannya, jadi di gizi. Tapi Mhm, mikir waktu itu, "Ya udah deh, aku jalanin aja di gizi." Dan mhm. akhirnya cinta kok sama gizi, suka Wih, kok. keren Heeh, keren. Berarti udah suka lah ya, udah cinta sama jurusan udah. gizi ya. Masak-masaknya mungkin gimana gitu? Iya, kalau untuk masak mungkin ada basic ya, Abang, sedikit karena dari Mhm, pengalaman, kerja kemarin, mhm. sebelum di klinik hewan, Abang pernah kerja sebagai cook helper juga nih. Nah, jadi Oh, iya basic-basic iya. memasak itu mungkin adalah sedikit-sedikitnya, Iya, gitu. soalnya kan kalau gizi ini kan identiknya kebanyakan cewek kan, Bang, dan Mhm, cowok jarang banget mau masuk iya. gizi karena nanti, "Ah, masa enggak lah," gitu kan. Mungkin ini persepsi yang salah ya, Mhm. gizi itu nggak tukang masak loh. Yang Iya betul, iya iya gizi iya. itu kan nggak tukang masak, kita Mhm, itu pekerjaan kita lebih luas. mhm, Nah contoh, masih ada gizi klinis, kita bisa mhm, bekerja di rumah sakit, membantu orang yang sakit. Nah juga ada di gizi industri, mhm. banyak sih sebenarnya. Makanya itu jangan berpikir sempit, bahwasannya gizi itu hanya masak, tapi masih luas pekerjaannya. Seperti itu sih Mira. Oke, keren banget. Berarti gizi bukan tukang masak ya, Bang? Iya betul, Oke. Nah, kan tadi Abang juga kerja segala macam itu kan. Abang juga duta baca gitu kan dan pasti banyak kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Nah, itu Abang ngatur waktunya gimana sih, Bang? Antara apakah Abang masih kerja sekarang atau gimana tuh? sebenarnya masih kerja nih Mir, masih Mhm, kerja, masih kuliah, dan ikut, sebagai duta baca juga kan. mhm. Itu memang padat ya Padat, jadwalnya, berat mhm. sekali. Tapi Abang jalanin aja. Maksudnya walaupun lelah, walaupun apa, mungkin untuk Abang sendiri lagi, untuk perkembangan diri Abang Perkembangan sendiri, diri lagi. seperti itu. Pandai memanajemen waktu, Mhm. pandai memanajemen keuangan untuk bisa bayar UKT, seperti itu sih, Oh, Mira. berarti Abang nih yang bayar UKT Abang sendiri? Iya betul, Wah, keren banget sih UKT ini. sendiri. Karena gini ya, Mhm Mira, ya, mhm. eee, sejatinya Abang nggak mau nih, membebankan orang tua, Mhm karena mhm. Abang sendiri bukan dari keluarga yang berada, Mhm. bukan dari keluarga yang bisa dibilang kurang lah, untuk makan aja pun alhamdulillah. Nah, kenapa berhenti 5 tahun itu, karena faktor itu juga, faktor ekonomi itu juga. Tapi ya mau bagaimana lagi kan, Iya keinginan keras, kemauan keras, ada mimpi yang harus dikejar. iya benar. Maka dari itu, cobalah untuk kuliah dan ya akhirnya sampai semester 3 bisa kok. Keren keren Iya, banget. Itu keren banget sih, nggak kebayang sama Mira capeknya, tekanan kerja, terus mhm. nggak kuliah, terus Abang juga jadi duta baca, keren sih. Semangat ya, Bang. Ya semangat, Bang. Oke, mungkin, kita lanjut aja lagi ya, Bang. Tadi kan Abang juga ada singgung dengan Abang yang udah gap 5 tahun nih, gitu kan, baru mulai kuliah lagi. Nah, perasaannya waktu awal masuk kuliah gimana nih, Bang? Karena kan mungkin kalau misalnya kenalan, nggak usah jauh-jauh nih, sama Mira aja mungkin gapnya udah lumayan kan, Iya Bang. iya, Mira masuk, 18, sekarang baru 18, 19 gitu kan, Bang. Gimana nih mungkin ketemu sama kawan-kawannya gitu kan, kayak, Abang ternyata jauh, lebih di atas nih secara usia gitu oke kan, oke Bang, oke. atau mungkin juga, culture shock-nya mungkin, dominan cewek karena di jurusan gizi, gimana tuh, Bang? Pertanyaan cukup bagus ya, Mir, ya. Eee, awal-awal masuk nih, Mir, Mhm. sebenarnya memang ada rasa sedikit, apa ya, minder sih, Mmm, minder. iya. Tapi, pertanyaan gini, ini bisa nggak sih penyesuaian sama mereka? Iya Ini bisa nggak sih mengikuti pelajaran lagi setelah lama, udah nggak ngikutin lagi. iya. Tapi ya nyatanya sekarang ya bagus sih, masih bisa apa ya, masih bisa dikendalikan. Seperti buku yang Abang baca tadi, Oh masih iya, bisa benar dikendalikan. benar benar. Seperti itu sih, Mira. Berarti, lumayan, istilahnya kayak insecure juga lah Mhm, ya, Bang, betul. awalnya gitu. Tapi ada sih satu momen yang ibaratnya Abang suka nih, Mhm. mereka tahu umur aku, 26 tahun. Abang 26 tahun? Serius Abang 26 tahun?" Mhm. Itu, oh berarti aku masih awet muda nih. Iya Seperti itu sih iya momen kan. lucunya. Mhm. Karena Mira juga kaget, "Ah, Abang 26?" Mira pikir mungkin di atasnya tuh mungkin baru 20 Iya. atau 21 gitu kan, ternyata wah keren banget. Iya iya iya. Oke, terus gimana nih Bang, kayak sejauh ini kuliah 3 semester gitu dengan, ya mungkin dari segi usia juga udah lama nggak belajar juga gitu Mhm. kan Bang, apakah Abang ada nemuin kesulitan mungkin dalam pertemanan atau sebagainya? Sejauh ini mungkin nggak ada ya, Mir, ya. Mungkin permasalahan di diri Abang sendiri lagi. Mhm, Orang tahulah manusia tempat yang salah,
dan kita sebagai manusia juga harus belajar tuh dari kesalahannya. Kadang Abang ada suasana hati yang nggak baik, kadang Mhm. mood-mood-an, Iya. setiap datang semester pasti mikirin nih, Mhm. gimana sih cara bayar semester, kayak gitu. Iya. Kadang insecure juga sama orang-orang, orang-orang kok bisa ya kayak gitu, aku nggak bisa. Mungkin itu pikiran jeleknya, Iya. tapi balik lagi ke mindset kita lagi, itu nggak betul, nggak bisa diterapkan, seperti itu. Jadi ditepis lagi Mhm. pemikiran-pemikiran negatifnya ya, Bang? Kalau ada yang datang-datang sedih-sedih itu wajar, kita Mhm. manusia. Nah, Oke. itu sih. Ini kan, luar biasa banget ya Bang perjalanannya sampai bisa kuliah lagi dan sampai di titik ini. Nah mungkin, ada nggak sih satu kalimat yang bener-bener menggambarkan Abang banget nih gitu, sampai di titik ini gitu? Menggambarkan ya, mungkin Abang di kampus dikenal sebagai seseorang yang ambisius mungkin, nggak berhenti untuk belajar, Mhm. mungkin itu saja sih ya. Karena pernyataan ini Abang tanyakan ke teman-teman baik Abang, kami Mhm. ada grup WA namanya Cogis, Cowok Gizi, Oh, Cok Gizi. berisi 10 orang di situ, Mhm. mereka mengatakan gitu, Abang ambisius, walaupun di usia Abang sekarang, Abang masih mau belajar dan masih mau berteman, seperti itu sih. Iya. Berarti, ya udah ngejarnya gitu lagi ya, Bang. Ya, Mungkin juga secara usia atau gimana gitu kan, Bang. karena ada mimpi tadi sih sebenarnya yang Tapi harus keren dikejar. sih, Bang. Mungkin Mira kalau umur segitu juga untuk belajar mungkin entahlah ya, masih mau atau enggaknya Iya gitu. iya 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 iya. Oke, mungkin, untuk penutup nih, Bang, mungkin ada kata-kata atau yang apa yang mau Abang sampaikan gitu buat penonton sekali? Kalau untuk penyampaian mungkin ada makna perjuangan sih menurut Abang. Gimana tuh, Bang, makna Makna perjuangan? perjuangan itu, perjuangan itu adalah mimpi. Mhm. Lewat mimpi kita bakalan tahu makna perjuangan itu seperti apa. Keren banget kata-katanya nih, Bang. Iya. Oke, sebenarnya ini daging banget yang disampaikan sama Bang Rudi, semuanya bener-bener kayak nggak usah jauh-jauh lah, Mira aja udah termotivasi gitu untuk, oke belajar lagi, oke baca buku lagi gitu kan dan sebagainya. Oke mungkin, sampai sini aja ngobrol-ngobrol kita hari ini sama Bang Rudi dan oke Bang, say goodbye dulu Bang. Halo, dadah. Dadah semuanya.